Alhamdulillahil qail Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa ya hadirin taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita tahan tete bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam karunia kepada kita sehingga kita masih diberi kesempatan untuk terus meningkatkan amal-amal kebaikan kita, dan mudah-mudahan amalan di hari Jumat ini merupakan amalan yang dapat diridhai Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan akhir yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib menyampaikan pesan takwa. Karena dengan hanya takwalah kita bisa melaksanakan jalur-jalur hidup ini dalam keadaan satu arah dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya dengan takwalah kita bisa memperoleh keselamatan baik di dunia dan di akhirat. Maka dengan demikian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan wajib meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Rasul dan agama pada umumnya, dan seoptimal mungkin sekemampuan kita melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah kita dapatkan ilmunya, yang telah kita dapatkan nasihat daripada para ulama yang sampai kepada kita. Hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Umar bin Khattab pernah meriwayatkan suatu hadis yang sangat panjang, dialog antara Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril. Riwayat itu menceritakan tentang kedahsyatan neraka jahanam. Sampai-sampai Nabi Muhammad dan malaikat Jibril takut mendengarnya sehingga mereka berdua menangis. Riwayat yang disampaikan oleh Umar bin Khattab ini sangat panjang sekali, bahwa pada suatu hari bahwa Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Muhammad SAW setelah berada di hadapan keduanya saling mendekat. Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW, neraka itu pekat, bunga apinya tidak dapat meneranginya, nyalanya tidak dapat dipadamkan. Demi Zat yang mengutusmu dengan benar, wahai Muhammad, seandainya sebesar lubang jarum dibuka dari jahanam, niscaya seluruh yang ada di permukaan bumi mati karena panasnya. Demi Zat yang mengutusmu dengan hak, seandainya penjaga neraka jahanam menampakkan dirinya kepada penghuni bumi,
niscaya semua orang yang ada di muka bumi ini mati, karena begitu buruk rupanya dan begitu bau busuknya. Demi Zat yang mengutusmu dengan hak, wahai Muhammad, seandainya satu mata rantai penghuni neraka dibelitkan dengan rantai yang panjangnya 70 hasta dan diletakkan di atas gunung-gunung di dunia, niscaya akan hancur berkeping-keping, bahkan bumi pun ikut hancur. Kafar, cukup wahai Jibril. Rasulullah SAW mengatakan demikian karena saking takutnya tubuhnya terasa gemetar, saking akan datang kematian yang hinggap pada dirinya. Mendengar kafar cukup dari Rasulullah Muhammad SAW, Jibril pun menangis terseduh-seduh. Ketika Nabi Muhammad SAW melihat Jibril menangis, merasa keheranan. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata kepada Jibril alaihissalam, "Mengapa engkau menangis, wahai Jibril? Sedangkan engkau punya kedudukan mulia yang dianugerahkan Allah kepadamu." Jibril pun menjawab, "Bagaimana aku tidak menangis? Aku lebih berhak untuk menangis. Siapa tahu Allah yang Maha mengetahui, kelak aku memperoleh kedudukan yang bukan sebagaimana kedudukan saat ini. Aku tidak tahu. Mungkinkah aku diuji sebagaimana iblis? Dulu ia berasal dari golongan malaikat. Aku tidak tahu, mungkin aku diuji sebagaimana Harut dan Marut." Mendengar kata demikian, Rasulullah pun ikut menangis. Kedua-duanya menangis mendengar perkataan yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Dari hikmah riwayat ini, kita bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pelajaran bahwa kedudukan malaikat Jibril alaihissalam sangat mulia di sisi Allah. Malaikat Jibril menganggap bahwa ini adalah suatu ujian yang saat ini dianggap mulia di sisi Allah, mungkin suatu saat akan jatuh di akhir. Seperti setan, iblis yang tadi golongan malaikat yang tadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi di akhirnya dijatuhkan karena mengingkari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Marut dan Marut dari golongan malaikat itu juga dituduhkan yang tadinya dikatakan baik, pada akhirnya pun terjerumus ke dalam dosa, mengingkari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah pernah mengatakan bahwa innamal a'malu bil khawatim, bahwa sesungguhnya amal seseorang itu dilihat dari akhirnya. Yang tadinya ada seseorang yang rajin beribadah, ada seseorang yang giat melaksanakan kebaikan-kebaikan, tidak akan mungkin selamat bila di akhirnya melakukan amal-amal yang jelek. Demikian juga apabila ada orang-orang yang melaksanakan amalan yang dikatakan amalan yang penuh maksiat, tapi kita tidak tahu akhir amalan apa yang di akhir hidupnya. Ini mengajar kita kepada kita bahwa kita harus selalu bertawazu. Bertawazu selalu mendekatkan hati kita dengan tujuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu bagaimana akhir hidup kita. Yang saat ini kita berada dalam kebaikan, pada akhir hayat nanti kita tidak tahu apakah dalam keadaan baik amalan kita, apakah dalam keadaan buruk amalan kita di akhir nanti datangnya kematian. Maka Rasul tadi mengatakan bahwa sesungguhnya amal seseorang tergantung pada akhir hayatnya. Dan ini juga mengajarkan kepada kita bahwa kalau seandainya seseorang mengetahui
bahwa di akhir hidupnya baik, maka dia akan berlaku sombong. Karena pada akhirnya akan hidup dengan husnul khotimah. Dan sebaliknya apabila ada seseorang yang tingkah lakunya, amal-amal perbuatannya penuh dengan kedurhakaan, karena dia mengetahui pada akhirnya akan su'ul khotimah, maka dia akan terus-menerus berbuat kejahatan. Maka ini adalah suatu kerahasiaan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sebagai orang mukmin harus selalu berhati-hati di dalam melaksanakan suatu amalan-amalan dan selalu beristiqomah, tawajuh. Hati kita selalu tertuju pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita selalu berada di dalam kebaikan-kebaikan, amalan-amalan yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala sampai akhir nanti. Dan Rasulullah pernah mengajarkan sebuah doa kepada umatnya. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, aku minta husnul khatimah pada hidupku. Itu adalah doa Rasulullah yang diajarkan kepada umatnya untuk selalu didawamkan tatkala mengingat kematian yang hingga kepada dirinya. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, itulah akhir hidup seseorang, kita tidak akan mengetahuinya. Semua orang tidak akan mengetahuinya. Hanya takdir Allah Subhanahu wa taala yang akan memutuskan, yang akan menjadikan dia itu husnul khatimah atau husnul khatimah. Mudah-mudahan kita masih dalam waktu rentang jatah hidup kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita sampai akhir nanti dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu fiikum wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.